Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Jumpa lagi kita dalam acara informasi dan update kasus COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti biasa kita bagi menjadi dua segmen. Segmen pertama adalah segmen informasi dan segmen kedua adalah update kasus COVID-19. Untuk informasi yang kami sampaikan hari ini adalah menjawab pertanyaan dari masyarakat yang disampaikan baik melalui Facebook Dinas Kesehatan maupun dari PCC atau Provincial Call Center COVID-19. Pertanyaan pertama adalah tentang pemberian bantuan vitamin kepada masyarakat. Bantuan vitamin pada masyarakat kita berikan kepada masyarakat yang termasuk dalam golongan masyarakat berekonomi kurang atau lemah. Disisipkan tidak dalam bentuk vitamin yang bentuk vitamin tablet, tetapi dalam bentuk pemberian protein dalam paket JPS dan peningkat imunitas tubuh lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk semua pasien ataupun orang-orang yang dalam karantina, kita berikan vitamin. Kedua adalah tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan swab. Saat ini kita sudah memiliki 8 mesin swab yang berada di 5 laboratorium. Dan dari hasil pengalaman kita selama 2 minggu ini setelah 8 mesin swab ini beroperasi, rata-rata waktu yang dibutuhkan mulai dari uji sehingga mendapatkan hasil adalah 2-3 hari. Sehingga Bapak Ibu kalau memang mempunyai keperluan yang mengharuskan Bapak Ibu melakukan uji swab, tolong diatur waktunya. Jangan Bapak Ibu membutuhkan keterangan uji swab besok baru hari ini dilakukan. Biasanya tidak terkejar waktunya karena antrian dari orang-orang atau spesimen yang sudah dilakukan swab di berbagai daerah itu kita dahulukan biasanya. Jadi 2-3 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu atau menerima hasil uji swab. Sekarang isu tentang kasus COVID-19 adalah hoax. Banyak yang berkata bahwa penyakit COVID-19 ini sesungguhnya tidak ada. Penyakit COVID-19 ini adalah kebohongan. Penyakit COVID-19 ini adalah hoax. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, kami sebagai petugas kesehatan setiap hari menghadapi kasus-kasus COVID-19. Syukurnya bahwa sebagian besar 60-70% pasien COVID-19 yang ada di NTB adalah orang-orang dengan gejala yang ringan atau tanpa gejala. Tetapi yang harus kita tahu bahwa COVID-19 sangat menular. Mungkin primer orang yang terkena karena imunitasnya baik, dia tanpa gejala atau mempunyai gejala ringan. Tetapi di sekitarnya ada orang-orang yang berisiko tinggi. Ada bayi, balita, ibu hamil atau lansia. Kalau yang bersangkutan penderita COVID ini walaupun tanpa gejala atau gejala ringan tidak diisolasi, maka dia akan menulari sekitarnya. Dan yang menerima dampak adalah orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang rentan dan berisiko tinggi. Itulah sebabnya penanganan COVID-19 mengutamakan isolasi. Karena dengan isolasi kita memutus mata rantai penularan dari orang yang menderita COVID dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kita juga menemukan 5% kasus COVID yang betul-betul berat dan memerlukan ventilator. Yang bila tidak mendapatkan ventilator, pasien tersebut akan meninggal. Jadi kalau menuduh bahwa COVID-19 ini adalah hoax, definisi dari hoax adalah sesuatu yang tidak ada.
Sementara pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat jumlahnya sudah lebih dari 1.500. Jadi kata-kata hoax tidak tepat karena pasiennya ada, yang sembuh juga ada, dan yang meninggal juga ada. Inilah yang perlu kami tekankan kepada masyarakat yang jangan sampai terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan bahwa abaikan COVID-19 karena itu adalah hoax. Sikap ini akan menimbulkan penularan di masyarakat dan menjadikan pandemi ini semakin panjang di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu mungkin merasa lelah dengan situasi yang ada. Tetapi kalau kita tetap pada pendapat bahwa COVID itu adalah hoax dan kita tidak peduli, maka tidak akan pernah selesai pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Ini yang akan menjadi perhatian bagi kita semua. Yang menganggap COVID-19 tidak beda dengan flu biasa juga salah. 100 tahun yang lalu, pandemi flu membunuh 3 juta orang di seluruh dunia. Saat ini kita menyebut flu biasa. Dengan berjalannya waktu, ilmu bisa menaklukkan penyakit flu yang tadinya pembunuh utama menjadi penyakit biasa. Dan dengan berjalannya waktu, dengan adanya vaksin dan sebagainya, COVID-19 yang sekarang demikian mudah tertular, insya Allah akan bisa kita cegah. Tetapi sebelum vaksin itu ada, maka kita semua harus waspada dan patuh pada protokol kesehatan yang sudah didengungkan dan diinformasikan di mana-mana. Demikian 3 pertanyaan yang bisa kami jawab hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang COVID-19. Selanjutnya kami menyampaikan update kasus COVID-19 hari ini, Jumat 17 Juli 2020. Dari 3 laboratorium PCR yang ada, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Provinsi, Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Laboratorium Rumah Sakit Umum Kota Mataram, serta dari 2 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Manambai, telah diperiksa sejumlah 255 spesimen dengan hasil negatif 180. 50 spesimen adalah ulangan dari pasien yang dirawat dan masih positif. Kasus konfirmasi baru COVID-19 hari ini berjumlah 25 orang, 13 orang dari Kota Mataram, 9 orang dari Lombok Barat, 2 orang dari Lombok Tengah, dan 1 orang dari Kabupaten Bima. Sehingga total kasus COVID-19 sampai hari ini berjumlah 1.692, merupakan hasil pemeriksaan dari 16.521 spesimen atau 10,2% angka positif rate untuk Nusa Tenggara Barat. Hari ini dinyatakan sembuh 13 orang pasien, berasal dari Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 3 orang, Kabupaten Bima 1 orang, dan dari luar provinsi 1 orang. Sehingga hari ini tercatat 1.078 pasien yang sudah dinyatakan sembuh atau 64,3% pasien COVID. Kabar duka datang dari Kota Mataram dan Lombok Tengah. Hari ini ada 3 pasien yang meninggal, 2 orang di Kota Mataram dan 1 orang di Lombok Tengah. Ketiga-tiganya adalah lansia yang berusia 62 tahun, 68 tahun, dan 69 tahun. Ya, mereka adalah dari kelompok rentan dan resiko tinggi. Total yang meninggal sampai hari ini tercatat 89 orang atau 5,2%, dan menyisakan 525 pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Hasil kerja keras tim gerak cepat
gugus tugas desa, kecamatan, dan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat pada hari ini menghasilkan pertambahan pelaku perjalanan tanpa gejala sebanyak 106 orang, sehingga total menjadi 68.660 orang, dan yang masih dalam karantina mandiri 1.669 orang atau 2,4%. Orang tanpa gejala, yaitu mereka yang berkontak dengan pasien konfirmasi positif, bertambah 77 orang, sehingga total menjadi 13.377 orang, dan yang masih dalam pemantauan 1.038 orang atau 7,7%. Orang dalam pemantauan bertambah 3 orang, sehingga total menjadi 6.905 orang, dan yang masih dalam pemantauan 248 orang atau 3,6%. Pasien dalam pengawasan bertambah 44 orang. Total menjadi 2.322 orang, dengan pasien yang masih diawasi adalah 474 orang atau 20,4%. Dari semuanya ada 1.750 yang punya risiko tinggi untuk menjadi positif COVID-19. Mereka adalah OTG, ODP, dan PDP yang masih dalam pengawasan maupun pemantauan. Itulah sebabnya mereka sekarang semua masih berada di dalam isolasi, baik isolasi di tempat karantina, di rumah sakit, maupun isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari petugas kesehatan. Bapak dan Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami cintai, kita melihat dari hari ke hari, angka positif selalu bertambah. Artinya, penularan selalu masih terjadi. Penularan yang merupakan transmisi lokal dari manusia yang ada di NTB kepada orang-orang di sekitarnya. Memang ada pasien dari luar provinsi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Justru beberapa warga negara asing yang tinggal lama di Nusa Tenggara Barat justru tertular. Jadi mereka tidak membawa dari negaranya karena mereka sudah tinggal 3-4 bulan di NTB, mereka tertular di Nusa Tenggara Barat. Karena itu tetaplah waspada dan ikuti protokol kesehatan yang menjadi syarat untuk perlindungan, baik perlindungan masyarakat maupun perlindungan bagi individual. Tetaplah memakai masker. Pakai masker dengan benar. Jangan separuh-separuh, jangan taruh di dagu, jangan di bawah hidung, tetapi tutuplah hidung sampai dagu. Jangan buat celah di pipi, rapat di pipi, sehingga tidak ada peluang untuk virus COVID-19 masuk ke saluran pernafasan kita. Tetap cuci tangan pakai sabun, di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik. Bawalah selalu hand sanitizer bila berpergian, sehingga kita bisa selalu mencuci tangan kita dengan hand sanitizer setiap melakukan kegiatan. Jaga jarak 1-2 meter dengan lawan bicara kita. Jauhi kerumunan dan keramaian, karena di tengah kerumunan dan keramaian kita tidak bisa menjaga jarak. Akibatnya, risiko penularan COVID-19 lebih tinggi di tengah kerumunan dan keramaian. Tingkatkan daya tahan tubuh kita. Makanlah makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit per hari, dan kelola stres agar imunitas tubuh kita tidak menurun. Dan dengan demikian, risiko tertular COVID-19 bisa diminimalkan. Semua itu tersimpul dalam perilaku hidup bersih sehat. Perilaku hidup bersih sehat tidak hanya sekedar menjadi jargon dan kata-kata semata, tetapi mari kita laksanakan sehingga kita bisa terhindar dari penularan COVID-19 ataupun penyakit-penyakit menular lainnya yang masih mengancam di Nusa Tenggara Barat. Demikian informasi dan update kasus pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan memberikan tambahan ilmu
bagi Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan kita. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.